Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Panjalu. Nomor induk mahasiswa 201050111059. Kali ini kita akan melakukan uji beda 2. Ya, uji beda 2 di aplikasi SPSS. Nah, atau langkah awal dari uji beda 2 ini yaitu adalah menentukan normalitas dan homogenitas. Nah, di normalitas dan homogenitas ini ditentukan bahwa persebaran data tersebut normal atau homogen. Namun, jika tidak normal atau tidak homogen, jika normal dan homogen, tes yang dilakukan yaitu adalah tes uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan. Namun jika persebaran data tidak normal dan tidak homogen, maka digunakan metode Wilcoxon dan Mann-Whitney. Nah, untuk kasus pertama ini merupakan data parametrik. Nah, jadi antara menggunakan uji T berpasangan atau uji Wilcoxon. Nah, mula-mula kita isi dulu atau kita lakukan analisis normalitas. Nah, kita isikan variable view awal ini akhir ini. Bisa kita gunakan scale seperti ini ya. Lalu untuk pengisian data view, karena saya sudah menyiapkan file yang telah terisi data view-nya, mari kita langsung skip ke situ, oke? Ya, seperti inilah pengisian data view untuk uji normalitas, khususnya kasus 1 ya. Lalu langsung saja kita analisis descriptive statistics explore. Nah, seperti ini. Awal kita masukkan tab. Nah, seperti ini. Kita ini pilih plots. Untuk plots kita isi none. Ini kita uncheck dan normally plot with test. Nah, lalu kita klik OK untuk menampilkan output. Ya, seperti ini. Ya, tunggu. Nah, seperti ini. Cara membacanya itu kita lihat di test of normality ya, seperti ini. Karena jumlah datanya lebih kecil dari atau kurang dari 100, kita lihatnya di Shapiro-Wilk. Sedangkan jika datanya lebih dari 100, antara 100 sampai 200, kita menggunakan Kolmogorov. Nah, kita lihat di sini di akhir yaitu 0,006. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa persebaran data tidak normal karena data normal adalah nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, sedangkan ini lebih kecil dari 0,05. Berikutnya, setelah melakukan uji normalitas, selanjutnya kita melakukan uji homogenitas. Ya, untuk pengisian variabelnya sebagai berikut. Ini adalah ya, kita isi aktivitas dan di sini kita isi pH seperti ini. Untuk aktivitasnya karena hanya merupakan awal dan akhir, kita desimalnya kita buat 0. Lalu value-nya kita isi 1 untuk awal dan 2 untuk akhir. Ya, seperti ini. Measure kita gunakan scale seperti biasa. Dan ini untuk pengisian data view seperti tadi lagi, saya telah menyiapkan file yang telah terisi data view-nya. Mari kita tengok. Ya, seperti inilah pengisian data view-nya. Oke, selanjutnya langsung kita lakukan analisis deskriptif. Kita deskriptif statistics, explore. Nah, aktivitas kita masukkan di factor list dan pH kita masukkan di dependent list. Display kita pilih both. Statistik kita deskriptif tentang confidence interval for mean 95%. Lalu plotnya kita isi none, ini kita uncheck, ini kita check, dan spread versus level with Levin test kita gunakan power estimation. Kita continue, oke. Lalu klik OK untuk mengeluarkan output. Ya, seperti ini. Ya,
Cara membacanya itu kita lihat di test of homogeneity of variance, kita baca lurus dari based on mean ya. Nilai signifikansinya. Nah, nilai signifikansinya 0,343 yang artinya lebih besar dari 0,05. Jadi persebaran datanya homogen. Lalu uji yang terakhir untuk kasus pertama yaitu adalah uji Wilcoxon. Kenapa kita menggunakan uji Wilcoxon? Nah, karena seperti yang kita lihat tadi, dalam uji normalitas persebaran datanya tidak normal. Meskipun uji homogenitas datanya homogen, namun dalam normalitas datanya tidak normal. Karena untuk menggunakan uji T berpasangan diperlukan data homogen dan data normal. Sedangkan jika tidak memenuhi salah satunya, maka kita tidak bisa menggunakan uji T berpasangan. Oleh karena itu, kita menggunakan uji Wilcoxon. Oke? Untuk pengisian variabel view-nya masih sama atau tidak berubah dari uji normalitas tadi, data view-nya juga. Langsung saja kita analyze, kita non parametric, legacy dialog, dan two related samples. Ya, seperti ini. Nah, awal kita masukkan dan akhir juga, ya seperti ini. Wilcoxon kita centang. Nah, untuk two related samples option kita deskriptif kita tentang dan kita pilih exclude cases test by test. Oke, continue. Lalu kita klik OK untuk membaca output. Ya, seperti ini. Lalu kita lihat di sini tes statistik. Oke. Kita lihat di asim sig detail ya. Di sini tertulis 0,002. Apakah artinya? Artinya ketika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Jadi perubahan pH dan jadi pH awal dan pH akhir setelah pemanasan perbedaannya sangatlah signifikan atau bisa dibilang jauh seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk kasus kedua yaitu seperti biasa kita lakukan uji normalitas dan uji homogenitas dulu ya. Jadi pertama kita lakukan uji normalitas. Lalu kita isikan data lokal dan import seperti ini. Measure kita gunakan scale seperti biasa. Oke, seperti ini, simple sekali. Lalu untuk pengisian data view, mari kita skip saja langsung karena saya telah menyediakan file yang telah terisi data view-nya. Oke, seperti ini datanya. Langsung saja kita lakukan analisis normalitas. Oke, analyze, descriptive statistics, explore. Ini lokal kita masukkan ke dependent list, import juga. Display kita gunakan plots, lalu kita klik plots, ini klik none, descriptive steam and leaf kita uncheck dan normality plots with test kita centang. Okay. Continue, lalu klik OK untuk mengeluarkan output. Ya, mari kita baca outputnya. Nah, seperti yang terlihat di test of normality lagi, kita lihat di Shapiro-Wilk karena jumlah data di bawah 100 ya. Kita lihat nilai signifikansinya impor 0,017 artinya lebih kecil dari 0,05. Apa maksudnya? Jadi persebaran datanya tidak normal. Baiklah, untuk kasus yang kedua setelah melakukan uji normalitas selanjutnya kita melakukan uji homogenitas ya. Ini mari kita isikan merek dan kadar. Label kita isi merek minuman dan kadar kita isi kadar sakarin. Maaf, nah seperti ini. Untuk merek kita desimal kita buat 0 karena merupakan data yang tidak bersifat numerik atau data deskriptif. Nah, value kita isi 1 sebagai lokal, 2 sebagai import, add kita OK, measure seperti biasa kita gunakan scale,
Oke, seperti ini. Lalu kita lanjut ke data view. Nah, seperti biasa langsung kita skip saja karena saya juga telah menyiapkan file yang telah terisi data view-nya. Mari kita cek. Oke, seperti ini. Jadi seperti inilah pengisian datanya. Jadi langsung saja kita analyze homogenitasnya, descriptive, statistic, explore. Untuk minuman seperti tadi kita taruh di factor list dan kadar sakarin kita taruh di dependent list. Display kita pilih both, statistik seperti biasa, deskriptif dan 95%. Untuk plot kita isi none, ini kita uncheck, normality kita cek dan power estimation. Lalu klik OK untuk output. Mari kita baca outputnya. Ya, seperti yang dilihat. Kita bacanya kadar sakarin based on mean, signifikansinya 0,640, artinya lebih besar dari 0,05 yang bermaksud persebaran datanya yaitu homogen. Baiklah, berikut adalah yang terakhir, yaitu adalah uji Mann-Whitney. Ya, kenapa kita menggunakan uji Mann-Whitney? Karena parameter datanya itu adalah non-parametrik. Ya, makanya antara menggunakan uji T tidak berpasangan atau menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, kenapa tidak menggunakan uji T tidak berpasangan dan kenapa malah menggunakan uji Mann-Whitney? Nah, karena satu, tadi persebaran datanya tidak normal, ya. Karena itu kita menggunakan uji Mann-Whitney. Ya, langsung saja variabel view-nya masih sama seperti uji homogenitas tadi, masih sama persis. Gini kita gunakan scale. Oke, terus data view-nya masih sama, tidak ada yang berubah. Jadi langsung saja kita analyze non-parametric test, exit dialog, independent to samples. Ya, minuman kita taruh di grouping variable, kadar sakarin kita taruh di test variable. Ya, untuk kode grouping variable kita klik lalu define group, satu untuk satu atau import, grup 2 untuk 2 atau untuk grup import. Satu lokal, 2 import. Oke, langsung continue. Option descriptive seperti biasa dan exclude cases test by test. Continue, langsung oke. Nah, kita baca di tes statistik di sini, kita baca di asim sigtail ya. Seperti terlihat kadar sakarin nilai signifikansinya 0,330 yang artinya apa? Perbedaan kadar sakarin antara lokal dan impor tidak terlalu signifikan atau bisa dibilang hampir sama ya.